Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pipin Apriana dari Prodi BKPI semester 5. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Baik Kak, perkenalkan nama saya Renata Vicky. Saya dari Prodi BKPI juga semester 5. Kalau boleh tahu, Renata Vicky dari mana? Saya dari Kalianda. Kesini tadi sama siapa? Saya sendiri kan naik motor. Baiklah, sebelum kita masuk ini dengan Renata Vicky ya. Terima kasih sudah bersedia datang hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Dalam proses konseling ini terdapat 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi asas kerahasiaan ini di mana dalam konseling ini bersifat rahasia, artinya apapun yang kamu bicarakan di sini saya tidak akan memberitahu kepada siapapun tanpa seizin kamu. Selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana kamu datang ke sini tidak ada paksaan siapapun ya, dan kamu ke sini atas keinginan dan kesukarelaan kamu sendiri. Dan juga ada asas keterbukaan, yaitu kamu juga bebas untuk membagikan ataupun tidak membagikan apapun sesuai keinginan kamu. Semua yang terjadi di sini hanyalah untuk membantu kamu. Apakah kamu merasa nyaman dengan hal itu? Selanjutnya, dalam sesi konseling ini dibatasi oleh waktu yang kira-kira 15 sampai 35 menit. Apakah kamu setuju dengan hal ini? Ya Kak, saya merasa nyaman dan saya setuju. Terima kasih sudah menjelaskan. Bagus, jadi kamu ada waktu untuk berbicara hari ini tentang apa yang sedang kamu alami, dan kita akan bersama-sama mencari solusi terbaik. Kita mulai ya. Apakah yang membuat kamu merasa ingin datang ke sesi konseling ini? Saya merasa akhir-akhir ini saya sering terlambat ke kampus Kak. Bahkan kadang saya sampai tidak masuk kuliah dikarenakan telat bangun. Telat ke kampus ya, itu pasti cukup mengganggu kegiatan kamu. Sejak kapan kamu mulai merasa sering terlambat? Sejak beberapa bulan terakhir, rasanya saya selalu terburu-buru di pagi hari. Kadang bangun kesiangan, atau kalau sudah bangun, saya malah menunda-nunda untuk siap-siap. Seperti ada beberapa faktor yang membuat kamu kesulitan untuk datang tepat waktu. Kalau begitu, apa yang bisa terjadi ketika kamu terlambat? Apa yang kamu rasakan? Rasanya sangat frustasi karena saya tahu saya sudah ketinggalan pelajaran, tapi saya merasa terjebak. Dan akhirnya saya jadi malas untuk menghadiri kelas berikutnya. Frustasi ya, itu bisa sangat mengganggu. Apalagi kalau kita merasa sudah terjebak dalam kebiasaan tersebut. Jadi, bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang apa yang bisa
biasanya menghalangi kamu untuk datang tepat waktu? Biasanya saya tidur terlalu larut, jadi bangun kesiangan. Kadang saya juga menunda-nunda untuk beranjak dari tempat tidur karena merasa belum siap untuk menghadapi hari. Jadi masalahnya lebih kebiasaan tidur larut malam ya, dan kesulitan memulai aktivitas pagi hari ya. Ya benar Kak. Kalau kamu perhatikan, apa yang biasanya membuat kamu tertunda untuk terlebih tidur lebih awal? Apa ada aktivitas tertentu yang membuatmu begadang? Saya sering bermain game dan nonton film sampai larut malam. Ketika saya merasa terlalu asik, saya sering lupa waktu. Jika ada kebiasaan menunda tidur yang terjadi setiap malam, kalau begitu saat kebangun kesiangan, apakah kamu merasa cemas atau khawatir tentang akibatnya? Iya, saya merasa cemas karena saya tahu saya akan ketinggalan kuliah atau tidak bisa mengikuti kegiatan lainnya dengan baik. Cemas itu wajar karena kita kan pasti merasa tidak nyaman jika ada hal-hal yang belum selesai atau terbengkalai. Tapi bagaimana perasaan kamu ketika kamu akhirnya datang terlambat? Apakah ada hal lain yang mengganggu perasaanmu? Rasa malu juga Kak. Kadang saya merasa semua orang sudah lebih siap dan saya datang terlambat. Jadi merasa seperti tidak bertanggung jawab. Perasaan itu pasti sangat berat. Apalagi jika saya merasa semua orang sudah siap dan saya terlambat. Perasaan itu pasti sangat berat, apalagi jika kamu merasa semua orang sudah siap dan kamu terlambat. Itu bisa memperburuk perasaan kamu tentang diri sendiri. Kita bisa mencoba mengatasi kebiasaan ini dengan membuat kontrak perilaku. Apakah kamu bersedia mencoba membuat perubahan yang teratur dalam rutinitas pagimu? Sepertinya itu bisa membantu, tapi bagaimana caranya, Kak? Ini kakak mempunyai kertas ya. Di kertas ini kakak kasih sama kamu. Kamu menulis jadwal kamu tidur, harus bangunnya jam berapa. Ya. Oh, kakak baca ini ya di sini ya. Oh, di sini kamu mau membuat jadwal itu seperti kamu tidur di jam 8 malam ya. Terus kamu bangunnya subuh gitu, sholat subuh. Ya, bagus. Kamu udah berpikir kayak gini membuat jadwal ya. Nah, dan kita lanjutkan. Kita tentukan tujuan untuk mencapai, misalnya kamu berkomite untuk tidur lebih awal ya, yang kamu buat jadwal yang kita buat tadi kan. Nah, tidur tepat waktu selama seminggu, kita
bisa tentukan hadiah kecil untuk dirimu sendiri, misalnya waktu untuk menonton film favorit ataupun melakukan hal yang kamu nikmati. Hadiah kecil itu bisa menjadi motivasi, tapi bagaimana kalau saya masih terlambat? Kalau misalnya kamu terlambat, kita bisa menetapkan konsekuensi ringan, misalnya kamu harus mengurangi waktu menonton dengan cara ataupun memain game. Kamu akan lebih terdorong untuk disiplin dan mengikuti jadwal yang sudah kamu buat di dalam kertas ini tadi ya. Baik, saya akan mencobanya, Kak. Dulu itu ada juga yang pernah mengalami hal yang seperti kamu sama. Dia sering telat bangun karena begadang. Dia merasa cemas jika dia harus menghadapi hari-hari dengan perasaan tidak siap. Tapi dia mulai mencoba mengatur jadwal tidur, memberi reward, hadiah kecil setelah berhasil mengikuti rencana itu. Meskipun sulit pada awalnya, lama-lama kebiasaan itu terbentuk. Menarik. Saya rasa saya juga bisa mencoba cara itu. Perubahan itu membutuhkan waktu dan tidak perlu sempurna seperti saat. Yang penting adalah kamu coba dan memberikan penghargaan pada dirimu sendiri saat kamu berhasil. Jika untuk minggu ini kita membuat kontrak perilaku yang berfokus pada tidur tepat waktu, mengurangi begadang, kita akan bertemu lagi di evaluasi apakah kamu berubah dan apa yang bisa diperbaiki bagi menurutmu. Saya merasa lebih termotivasi sekarang. Terima kasih banyak atas bantuannya, Kak. Sama-sama, ingat proses ini akan memakan waktu, jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Setiap langkah kecil menuju pembahasan itu berarti. Ya, Kak, saya juga akan berusaha dengan baik. Terima kasih banyak. Baiklah, dikarenakan waktu cuma 15 menit sampai 35 menit, alangkah baiknya kita akhiri untuk sesi konseling ini. Pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.